Halo historian, kalian pernah tahu nggak film The Mummy? Nah, bagi yang pernah main game Assassin's Creed Origins atau nonton film The Mummy, pasti nggak asing dong sama kelompok yang satu ini. Ya, mereka adalah Magi. Kalau di game dan di film, mereka ini digambarkan sebagai ordo rahasia yang misterius, ahli dalam pertempuran, berpakaian seperti layaknya ninja di padang pasir, dan memiliki tugas sebagai penegak hukum atau menjaga suatu situs yang penting. Tapi kalian tahu nggak sebenarnya kalau Magi itu di dunia nyata emang beneran ada loh. Cuman versi aslinya lebih menarik daripada yang ada di film Hollywood. Mau tahu sejarahnya? Yuk, langsung aja kita bahas. Jadi gini, Magi itu pada awalnya adalah kelompok suku nomaden dari Nubia, wilayah yang sekarang berada di Sudan bagian utara dan Mesir Selatan. Kelompok ini udah disebut dalam catatan Mesir kuno sejak tahun 2400 hingga 2300 sebelum Masehi. Mereka adalah orang gurun yang hidupnya itu keras, tangguh, ahli melacak jejak, lihai berburu, dan paham akan medan gurun pasir. Wait, bentar dulu. Kalau mereka ini berasal dari sekitaran Nubia, apa artinya mereka ini berkulit hitam? Yap, betul. Aslinya, mereka berkulit hitam. Harus besar. Harus kuat. Harus... Udah. Yuk lanjut. Oke, kalian perlu tahu nih, bahwa sebenarnya bangsa Mesir kuno itu nggak terlalu ahli loh hidup di gurun terbuka, karena peradaban mereka berpusat di sekitar sungai Nil. Sedangkan Magi terbiasa hidup di wilayah tandus Nubia dan gurun timur Mesir. Makanya, kemampuan mereka dianggap sangat berharga bagi bangsa Mesir kuno. Terus soal kemampuan ini maksudnya kemampuan apa sih? Nah, gini. Kalau kalian itu tersesat di padang pasir, bingung arah, nggak tahu mau kemana, nggak ada yang nolongin, besar kemungkinan kalian itu akan ditemui oleh mereka untuk dibantu pulang, dibantu diarahin, atau dibawa sementara ke perkemahan. Itu kalau kalian masih hidup. Tapi kalau kondisinya udah terkapar dan udah nggak bernyawa, mereka tetap bisa kok membantu menemukan jasad orang hilang dari jejak halus di padang pasir, entah gimana caranya. Pokoknya mereka itu udah kayak Google Map di zaman itu. Padang pasir bagi mereka itu udah kayak rumah mereka sendiri. Udah paham banget seluk-beluk, sama udah tahu banget kesana itu kemana, ke situ itu kemana. Terus sekitar dinasti ke-12 atau tahun 1990 sampai 1800 sebelum Masehi, saat Mesir dipimpin oleh Firaun Senusret III, Magi mulai direkrut dan dipekerjakan. Awalnya, mereka dipekerjakan sebagai tentara bayaran, pengawas rute tambang emas, dan pemandu di padang pasir. Soal senjata dan gaya tempur ya, Magi ini biasanya menggunakan busur, tombak, belati, dan tongkat tempur atau semacam pentungan. Pokoknya persenjataan yang mereka bawa ini nggak seberat infanteri Mesir pada umumnya, karena mereka terbiasa bergerak cepat dan lincah di medan gurun. Tapi perlahan, tugas mereka semakin meluas, seperti menjadi penjaga perbatasan gurun, pasukan pengawal kerajaan, pasukan patroli, sampai dipercaya untuk menjaga area makam kerajaan seperti Valley of the Kings. Emang kenapa makam aja harus dijaga? Ya karena makam para Firaun itu bukan cuma sekedar makam aja, tapi ada banyak harta dan barang penting peninggalan para Firaun juga berada di sana. Simpelnya, Magi dipercaya untuk menjaga makam agar perampok tidak bisa seenaknya mencuri harta benda atau memalsukan makam. Perlahan, dari hanya sekedar orang bayaran, reputasi mereka semakin naik, semakin terkenal. Dari yang dulunya hanya pekerja asing, berubah menjadi unit elit yang dipercaya oleh kerajaan Mesir kuno. Kemudian masuk ke dinasti 17 sampai awal dinasti ke-18, istilah Magi berubah total. Maksudnya itu istilah ini udah nggak lagi merujuk ke etnis, tapi menjadi istilah di jabatan militer. Siapapun bisa menjadi Magi selama terpilih dalam seleksi, terlatih, kompeten, dan bisa dipercaya. Pokoknya bukan terpilih dari nyogok berkat jual tanah atau terpilih karena orang dalam. Nah, kalau kalian nanya,
kapan sih Mejai itu dianggap sebagai pasukan elit di kerajaan Mesir kuno? Jawabannya pada awal dinasti ke-18. Itu pada masa Fir'aun Ahmose I sekitar tahun 1550 sebelum Masehi. Di era ini, Mejai mulai beroperasi sebagai unit elit kerajaan dan tugas mereka mulai naik kelas dan mulai bervariasi. Ada Mejai yang bertugas patroli mengamankan rute perdagangan, ada yang bertugas menjaga gerbang pintu masuk kerajaan, ada yang bertugas memburu bandit atau penyelundup ilegal, ada juga yang bergabung ikut perang sebagai pasukan gerak cepat. Jadi bisa dibilang, Mejai ini seperti pasukan khusus, kombinasi polisi, anti-terorisme, intelijen, dan pasukan reaksi cepat. Pokoknya benar-benar multifungsi. Oke, menariknya nih, kalau di Mesir kuno, menurut catatan sejarah ya, Mejai ini nggak selalu digaji menggunakan uang koin. Mereka juga kadang diberi upah seperti gandum, kain, bir, bongkahan emas, hingga hasil rampasan perang. Semakin tinggi jasa mereka kepada Fir'aun, maka semakin besar juga hadiah dan kehormatan yang mereka terima. Ya, pokoknya Mejai ini tidak pakai dolar. Kemudian, pertempuran apa aja ya yang pernah melibatkan Mejai? Sebenarnya nggak ada catatan yang jelas perang apa dan kapan. Tapi dari bukti arkeologi dan prasasti, kemungkinan besar mereka terlibat dalam kampanye militer Ahmose I melawan kelompok Hyksos sekitar tahun 1550 sebelum Masehi. Lalu pernah juga ikut dalam ekspedisi dan patroli keamanan di Nubia sepanjang wilayah kerajaan, dan operasi pengamanan rute ekspedisi ke Pun atau pantai Afrika Timur. Meskipun nggak bisa dikatakan 100% itu benar ya, tapi bukti relief terlihat pasukan Mejai ikut mengawal raja dalam kampanye militer. Terus kalau ada yang nanya nih, kapan ya Mejai itu mulai hilang atau dibubarkan? Oke, istilah Mejai mulai hilang sekitar dinasti ke-20, yaitu sekitar tahun 1100 sebelum Masehi. Kenapa? Karena posisi mereka digantikan oleh pasukan Mesir yang lebih umum. Bisa dibilang, istilah Mejai udah nggak lagi dipakai dalam catatan Mesir kuno di tahun tersebut. Udah diganti dengan istilah lain, yaitu Naktua, atau yang artinya adalah polisi Mesir lokal. Walaupun era Mejai udah berakhir, tapi kok bisa ya istilah Mejai ini tetap hidup sampai ribuan tahun kemudian dan dimention di film Hollywood? Karena, seperti yang udah saya jelasin sebelumnya ya, Mejai ini bukan sekedar pasukan biasa. Mereka adalah simbol ketangguhan, kesetiaan, dan kemampuan bertahan hidup di salah satu lingkungan paling ekstrim di dunia. Ya, jadi itu ya tadi Mejai. Suku pengembara gurun yang dulunya dianggap orang luar, hingga dipercaya menjadi unit elit penjaga kerajaan Mesir. Mejai adalah bukti bahwa kemampuan dan loyalitas bisa mengubah nasib seseorang di tengah kerasnya dunia kuno.